Kita mulai jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kalimat yang paling jujur yang setiap kita harus selalu bisa mengucapkannya sehingga kita bisa termasuk golongannya orang-orang yang jujur, yang mana jujur adalah membawa kita atau membawa pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan menjadikan kita dibawa kepada nikmat yang mutlak, nikmat yang sempurna, surga yang tiada kurangnya. Kata yang jujur ya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam. Di setiap kita harus mau mengucapkannya dan melaksanakan konsekuensinya, bahwa pujian itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik kesempurnaan secara mutlak. Kesempurnaan secara mutlak yaitu mendengar. Mendengar itu sempurna. Terus pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pendengaran yang sempurna secara mutlak. Artinya Dia ta'ala mendengar seluruh suara. Mendengar seluruh suara. Kalau kita kan juga sempurna pendengarannya, tetapi pendengaran kita kesempurnaannya tidak mutlak, ya kan? Tidak mutlak. Kita mendengarnya hanya beberapa suara, hanya beberapa suara, hanya suara-suara tertentu. Kalau Dia ta'ala adalah sempurna secara mutlak, tanpa kekurangan, tanpa aib. Pendengarannya adalah terhadap seluruh suara. Kemudian kita juga pendengarannya terbatas, hanya beberapa bahasa. Dia Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan yang mutlak mendengar seluruh bahasa. Pendengaran kita juga perlu volume tertentu. Dia ta'ala mendengarkannya yang lirih, yang pelan, tidak ada bedanya dengan baik didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh Dia ta'ala adalah pemilik kesempurnaan secara mutlak, jemaah. Di Allah Ta'ala pemilik kesempurnaan mutlak. Ini semua kita harus beriman. Kita mengimaninya
Sehingga kepada Allah semua kita harus siap tadallul. Di kepadanya kita harus siap tadallul. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus mau merendahkan diri. Kita tidak pas kalau kepada Allah sok mempunyai saran, ya kan? Sok interupsi itu kepada Dia Subhanahu wa taala. Tidak pas. Apapun kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus merendahkan diri. Pasti Dia taala bijaksana secara mutlak. Tidak ada sedikit pun yang tidak pada tempatnya. Tidak ada sedikit pun yang tidak sesuai kadar dan ukurannya. Kita yang ada kepada Dia Subhanahu wa taala merendahkan diri, segera menerima, dan yang penting kita adalah berbuat apa yang menyelamatkan kita. Apa yang menjadikan kita jadi orang yang diridhoi olehnya. Karena sungguh besar ridho Allah bagi seseorang itu. Kata Dia Ta'ala, wa ridwanun minallahi akbar. Dan sungguh-sungguh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya akbar, jauh lebih besar dibandingkan surganya yang penuh kenikmatan. Maka kita harus fokus bagaimana mencari apa yang menghantarkan kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu, pertemuan yang pertama kemarin, kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan diri kita, untuk kita menggapai ridhonya, kita diberikan cara yang paling ringan, diberikan cara yang paling mudah. Tidak ada yang lebih ringan daripadanya, yaitu apa jamaah? Amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu adalah dengannya kita termasuk orang yang selamat dari kerugian, yang kata Allah innal insana lafi husrin. Itu sungguh anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar kepada kita semua para hambanya. Itu tidak akan terjadi kalau pencipta kita membutuhkan kita. Itu tidak terjadi kalau pencipta kita bukan zat yang maha kaya. Enggak mungkin Dia Ta'ala menciptakan kita itu kok tidak butuh apa-apa. Itu kan coba, kan enggak mungkin kalau dia enggak maha kaya jemaah. Kok Dia hanya butuh yang penting kamu amanu, ya kan? Yang penting kamu amanu wa amilus solihat, begitu. Sudah tuh nikmat-nikmat terima semua, terimalah, mintalah tambahan sebanyak-banyaknya. Yang penting kamu amanu wa amilus solihat. Nih masalah. Ini adalah anugerah sangat besar. Rugi kalau manusia tidak memahaminya dan tidak melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan yang baik di pagi hari ini, kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas beberapa ayat jemaah yang kadang manusia itu menjadikannya alasan untuk beriman, enggan beriman, menjadikannya alasan enggan untuk beramal soleh, yaitu merasa dia miskin,
merasa dia itu diuji sakit dan semisalnya. Pada pertemuan kita akan membahas itu, insya Allah kita akan membahas beberapa ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya berbagai perbedaan takdir Allah, yang mana memang kita dari awal rukun iman itu kita sudah dididik oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus beriman kepada kesempurnaan Allah yang mutlak, walaupun terhadap takdir-takdirnya yang baik, dan juga walaupun terhadap takdir-takdirnya yang tidak baik. Ditakdirkan sehat atau ditakdirkan tidak sehat gitu. Itu kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna secara mutlak. Dia Subhanahu wa taala tidak ada kesalahan sedikit pun. Dia Ta'ala tidak salah menakdirkan seseorang sakit gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak salah menakdirkan menciptakan iblis, menciptakan setan, itu tidak salah jemaah. Memang maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana di dalam menciptakan iblis. itu menciptakan iblis pun dalam maha bijaksana jemaah. Kita jangan beralasan salahnya enak iblis gitu. Raiman yo wajar nunggu iblis enak. Itu kita nggak boleh ngomong kayak gitu jemaah. Ya, itu omongan yang salah. Dia Ta'ala sempurna secara mutlak. Bahkan sejatinya manusia ini dengan diciptakannya iblis oleh Allah, manusia itu kalau dia mau beriman dan beramal soleh, mengikuti petunjuk wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada manusia yang Allah pilih menjadi nabi, menjadi rasul, ya, kita tidak ego, ya. Kita tidak ego, misalkan kok manusia yang Allah pilih jadi nabi kok bukan bangsaku. Nah, jangan begitu kan, demikian. Jangan ego. Yang penting ada manusia yang Allah pilih menjadi nabi, menerima wahyu, terus kita kepadanya mau mempelajari, mau membenarkan gitu ya, Ma. Itu sejatinya kita akan beruntung besar dengan iblis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan setan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan alasan kita itu malas beriman, bukan alasan kita malas beramal soleh. Itu justru kita akan meraih perjuangan yang besar dan dimudahkan perjuangan kita olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kita diajari doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dia Ta'ala penciptanya, mudah baginya menundukkan iblis, melindungi kita yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengetahui keagungannya, dengan mengingat keagungannya dan melafadzkan doa-doa perlindungannya. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga jamaah di antara perbedaan yang itu bukan alasan jamaah. Bahkan itu betul-betul bukti Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana harus menciptakan perbedaan
sebut. Justru kita tidak bisa tanpa perbedaan itu. Yang penting siapapun dia, di beda bagian yang mana, yang penting dia adalah segera amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di antara perbedaan yang itu sebetulnya hikmah, itu sebetulnya kebijaksanaan yang benar, sesuai kesempurnaan yang mutlak. Jangan disalahkan. Misalnya perbedaan laki perempuan, jemaah. Kan beda laki sama perempuan, ya. Jauh sekali perbedaannya laki sama perempuan. Maka jangan sampai yang bapak ngiri ibu gitu, enak ibu no gitu ya kan gitu. Akhirnya ada orang yang laki-laki operasi jadi perempuan, ngiri pengen jadi cewek gitu. Juga sebaliknya, yang perempuan ada ngiri enak jadi laki-laki, dia juga bagaimana berlagak jadi laki-laki, meniru laki-laki. Itu nggak perlu, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengimani dia ta'ala itu menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan adalah bijaksana secara mutlak. Itu pasti menempatkan segalanya pada tempatnya. Justru tidak bisa jika tidak begitu. Itu jemaah. Sebagaimana juga beda antara orang tua dengan anak, jemaah. Jauh perbedaannya. Orang tua insya Allah kaya gitu. Kalau anak rata-rata masih miskin gitu. Masih miskin. Karena anak itu dia belum kerja, begitu ya jemaah. Kalau masih anak-anak kan belum kerja, dia masih miskin. Kalau orang tua berapapun hasilnya insya Allah sudah kerja. Karena orang tua itu punya anak berarti sudah menikah gitu. Dan Nabi Allah menjamin supaya orang itu menikah. Kalaupun fakir menikahlah, insya Allah akan diberi kecukupan oleh Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah mereka sekalipun pada mulanya mereka fuqara. Niscaya dengan menikah itu Allah akan menjadikan mereka punya kekayaan, punya kecukupan. Makanya yang nikah itu rata-rata sudah kaya, jamaah. Punya ini, punya itu, banyak kepunyaannya. Beda kalau belum menikah. Jauh berbeda antara orang tua dan anak. Namun demikian kita harus menerima, jamaah, itu adalah tidak ada yang salah. Meskipun perbedaan yang jauh sekali, jauh berbeda antara laki sama perempuan, jauh berbeda antara orang tua dan anak, itu beda sekali jamaah. Itu bukan alasan kita untuk tidak semangat untuk iman dan amal soleh, untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Siapapun kita ini laki atau perempuan, kita ini orang tua atau anak. Aku masih anak, jangan begitu. Kita semua punya kewajiban ketika sudah mukallaf ya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan itu, kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, perbedaan seperti itu justru sejatinya, justru sesungguhnya adalah merupakan dalil, adalah merupakan bukti, merupakan saksi
Saksi terhadap perkara yang paling besar, perkara yang paling berguna, perkara yang paling banyak manfaatnya. Apa itu? Dalil untuk persaksian iman. Persaksian iman, persaksian kita membenarkan la ilaha illallah. Itu dalil benarnya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia jangan malah ragu, nggak mau menyembah Allah, dalilnya aku melarat. Nah, itu ya mah. Aku melarat tok, so nek wis sugih kaya kowe aku arep semangat ngibadah. Nah, itu. Bukan seperti itu salah maksud jamaah ya. Salah maksud. Itu justru bukti yang menjelaskan manusia wajib hanya beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Ada berbagai macam perbedaan tersebut. Ada perbedaan tersebut jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa tadi jemaah yang kita baca waktu subuh tadi? An-Naba tadi apa bunyinya tadi ayatnya? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja. Tuh jemaah. Ya kan apa jemaah? Wa khalaqnakum aswaja. Jadi tadi itu jemaah mulai dari alam naj'alil arda mihada dan seterusnya 11 ayat itu semua menerangkan bukti-bukti ya kan. Itu bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung yang dengan 11 bukti itu menunjukkan kita semua hendaknya punya ilmu yakin bahwasanya inna yaumal fasli kana mikota, bahwasanya hari kiamat, hari yang al-fasli, hari klasikal, memisahkan kelas sengsara dan memisahkan kelas bahagia, itu suatu yang pasti ya. Dinamakan inna yaumal fasli, hari pengklasifikasian ya, hari fasl, hari pemisahan, dibikin kelasnya cuma 2 tapi kelas suada dengan kelas askia ya, askia ya, askia jangan askia. Kalau suada itu kelas bahagia, kalau askia kelas sengsara. Untuk bahagia harus askia ya gitu, harus jadi orang yang bersih gitu. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu antara bukti-buktinya adalah wajah tadi wa khalaqnakum aswaja, itu wa khalaqnakum aswaja, kami menciptakan kalian berpasangan. Kami ciptakan kalian ada pasangannya, itu diciptakan ada pasangannya itu. Jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita ada yang usianya 70 Pak nggih. 70. Terus istrinya usia 68 atau 67. 70 juga. Oh, itu hebat lagi itu. Bapak usia 70, istri usia 70. Mosok sejak bayi wis kencan arep bojo-bojoan iku ceritane piye? Itu jamaah. Itu Masya Allah, padahal itu kok lahirnya bareng. Padahal waktu balita rong duwe syahwat gitu. Belum punya kemauan mau mengikat cinta. Apalagi tempatnya jauh. Satunya Gunung Kidul, satunya Gunung Pati ya kan. Satunya Gunung Pati sana, satunya Gunung Kidul, lahirnya bareng ke umur selawe akad nikah. Sampai 70 cek runtang-runtung.
Sing janjian kapan ya gitu. Kalau nunggu janjian malah nggak jadi itu gitu. Ya. Itu jamaah itu namanya bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqnakum azwaja itu. Wa khalaqnakum azwaja jamaah. Dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, ada pasangannya. Nggih. Saudara bahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Itu dalil maha agungnya Allah, keesaannya Subhanahu wa taala. Kita ambil bukti jamaah, kita baca ayat-ayat yang lain lagi. Surat An-Nahl 71. Di An-Nahl 71 kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi famal ladina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aimanuhum fahum fihi sawa afa binikmatillahi yajhadun. Artinya dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Di perbedaan satu dengan yang lain, rezeki di dunia ini bisa dipandang bedanya sangat jauh menurut kacamata manusia. Yang pandangannya memang terbatas, itu melihat sangat jauh sekali. Yang satu ya hanya sedikit, yang satunya sangat banyak. Yang satunya katanya manusia 2000 triliun gitu. Yang satunya nggak ngerti apa itu triliun. Kan jauh sekali sama itu, jauh sekali. Yang siji gampang 2000 triliun, siji nggak ngerti triliun ke opo gitu. Itu jauh sekali jamaah. Namun demikian kata Allah, arti sini orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu ya, pertama pahami bahasanya jamaah. Bahasa Al-Qur'an berbunyi satu, Allah faddola. Sebut Allah dulu. Ya kan? Yang kedua Allah lah yang faddola, Allah lah yang melebihkan. Itu sama kita harus iman dulu, harus percaya dulu bahwasanya itu Allah yang melebihkannya, bukan dianya punya kelebihan sendiri. Tidak ada orang yang bisa punya kelebihan sendiri, pasti Allah yang menjadikannya lebih. Itu pertama. Yang kedua ya, Allah faddola. Maka di situ disebutkan orang-orang yang kaya itu bahasanya apa? Bukan orang yang kaya. Jadi bahasa kita nggak boleh orang yang kaya, tapi bahasa kita adalah kalau nas Al-Quran alladzina fuddilu, alladzina fuddilu, orang-orang yang dilebihkan. Gitu jamaah. Orang-orang yang dilebihkan. Karena dia bukan kaya sendiri, ya kan? Dia bukan dengan sendirinya kaya, tapi dia sejatinya adalah dilebihkan, gitu. Alladzina fuddilu, gitu. Orang-orang yang dilebihkan. Ini enaknya kalau kita tuh pakai bahasa Al-Qur'an, jemaah. Itu petunjuknya gamblang, petunjuknya jelas. Di baru lafadznya itu kita cermati, kita hayati, akan membawa kita untuk amanu wa amilus solihat, ya kan? Untuk iman dan amal soleh, akan membawa kita untuk tidak hasad, untuk tidak sombong. Itu baru lafaz-lafadznya jemaah, itu sudah membawa kita tidak sombong, tidak hasad. Karena mereka-mereka yang dilebihkan, ya orang yang kaya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Yang berikutnya
Kata dia Ta'ala jamaah di sini, zat yang maha sempurna kebijaksanaannya secara mutlak, bahwasanya orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang milik mereka, kepada budak-budak yang mereka miliki, agar budak-budak mereka itu sama merasakan rezeki itu, sama merasakan rezeki itu. Ya, ini jamaah firman Allah Ta'ala surat tadi An-Nahl 71 bagian awal. Itu adalah menunjukkan dalil tauhid jamaah. Itu jamaah dalil tauhid, dalil wajibnya manusia memahami dan meyakini Maha Esanya Allah dan Dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Itu menunjukkan mulianya tauhid dan menunjukkan buruknya syirik, buruknya menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai manusia ini menserikatkan Allah. Contoh, termasuk jangan sampai kita ini merasa dibutuhkan oleh Allah dalam pengadaan anak-anak kita. Itu jamaah, itu juga harus kita tiadakan. Kita bersihkan dari diri kita. Kita jangan merasa aku membantu Allah, dibutuhkan oleh Allah, sehingga dengan saya dan istriku Allah bisa menciptakan anak ya kan. Itu kita nggak boleh demikian. Itu juga salah sama. Itu bukan sekutu bagi Allah. Kita bukan serikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita ini diberi anak, ya, kita diberi anak sama, diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita punya anak, itu kita diberi anak itu ya, diberi anak itu sama. Diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya kata Allah dalam surat Luqman itu, kita dilarang mentaati orang tua dalam hal orang tua itu menyuruh anak berbuat syirik, ya kan? Walaupun memerangi kamu, tetap walaupun orang tua itu hebat memerangi anak, tetap anak tidak boleh mentaati orang tua dalam perintah mensekutukan Allah. Itu enggak bisa. Kenapa? Ya karena orang tua bukan sekutu bagi Allah, ya kan? Bukan sekutu bagi Allah itu sama. Orang tua enggak punya andil serikat sama sekali bersama Allah dalam penciptaan anak-anak mereka. Maka orang tua enggak berhak menyuruh anak-anak berbuat syirik, gitu. Enggak berhak untuk berbuat syirik. Anak pun enggak ada kewajiban mentaati perintah syirik dari orang tua. Itu perbedaan yang nyata, tapi itu dalil tauhid jemaah. Itu dalil tauhid, dalil mengisahkan Allah, dalil keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara perbedaan orang tua sama anak, nah gitu. Kamu muslim yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Tadi nasnya Al-Qur'an, ya, kata Allah dia sama orang-orang yang diberi kelebihan rezeki itu tidak mau berbagi rezekinya kepada budak-budak yang mereka
miliki, nggak mau berbagi agar budak-budak itu ikut punya, itu kan gitu. Karena kan dalam hukum kan namanya budak kan bekerja untuk majikan. Semua hasil milik majikannya. Memang karena budak itu milik majikan, maka hasilnya budak ya punya majikan. Mbok cobalah itu para orang-orang yang merdeka itu budaknya diberi rezeki biar ikut merasakan. Kan tidak sama, ya kan tidak begitu ya, kan enggak demikian. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka menunjukkan Dia Ta'ala Maha Esa, jamaah. Karena Dia Ta'ala penciptanya. Kalau kita adalah budak-budaknya, ya kan? Kita adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Abdullah, ibadullah, hamba-hamba yang ada hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Dia Ta'ala Maha Pemurah, Dia Ta'ala Maha Kaya ya. Kalau Dia Ta'ala Maha Kaya sama, bukan dilebihkan ya. Kalau Dia Ta'ala Maha Kaya, Dia Maha Kaya, bukan Maha dilebihkan ya gitu. Memang Dia memang melebihkan dirinya sendiri. Dia menjadikan Dia sendiri kaya, tidak butuh selainnya, sehingga Dia Ta'ala yang Maha Kaya gitu. Dia Ta'ala yang Maha Kaya. Jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dia Ta'ala justru menjadikan kita yang hanya mau menghamba kepada Allah secara syar'i lah ya. Tadi kan hamba secara kauni. Jadi hamba secara kauni jamaah, secara kauni, secara hukum alam. Secara hukum alam semua kita budak. Semua kita ada hanya diciptakan oleh Allah, tidak ada yang tidak. Bahkan kita itu kukune copot wae, tuku kuku dhewe ra iso. Gitu, Pak. Nunggu Allah ganti kuku kita lagi. Sabar berproses. Berapa bulan, Pak? Kita ganti kuku itu. 3 bulan kan itu. Misalkan demikian. Kita sabar yang itu kan. Sabar nunggu Allah mengurusi kita, proses dibikinkan kuku. Itu pun juga kita harus terima jamaah, terima kepada hukum Allah. Jangan protes. Katanya bisa kun fayakun. Lah kok tolong sasiki ngopo Pak ya. Juga jangan protes, manusia enggak boleh protes. Pokoknya manusia harus tadallul ya kan. Harus tadallul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri. Kalaupun Dia Ta'ala katanya bisa kun fayakun, kok buktinya memberi aku kuku aja kedawan-dawan telung sasi, iku wis sing cepet. Jangan begitu ya jemaah. Tapi itu justru Dia Maha Bijaksana. Kita harus paham Allah yang Maha Mampu, yang bisa kun fayakun, ternyata tidak enggan untuk berproses. Itu yang kita harus imani jamaah. Itu sungguh mulianya Allah. Dia yang perkasa tetapi melaksanakan segalanya pakai proses. Mengapa manusia maunya instan? Ya kan? Kenapa orang maunya instan? Apa enggak malu manusia itu? Apa-apa maunya instan. Apalagi anak-anak itu maunya apa? Sakdet, saknyet gitu. Iki sapa to le ya pokok sakdet, saknyet itu nih sama. Itu menerangkan itu sama. Apa mbok aja sakdet saknyet apa memakai
pakai proses. Tengok itu Tuhanmu itu loh, yang bisa kun fayakun, itu apa saja pakai proses. Nah, iya, artinya kita demikian, itu bukti dia maha bijaksana. Jadi kita kalau didasari ilmu Allah sempurna secara mutlak dan kita hanya tadalul, itu punya gambaran yang jelas, ya kan, punya petunjuk yang nyata walaupun apapun masalahnya. Itu akan kita bisa diberi pintu untuk amanu wa amilus solihat. Kemudian kita kuat untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saudara bahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala, maka di akhir ayat jemaah Allah berfirman, afa bi nikmatillahi yajhadun. Hei manusia, maka mengapakah manusia itu mengingkari nikmat-nikmat Allah? Kenapa manusia mengingkari nikmat-nikmat Allah? Ya, padahal tadi udah jelas tidak boleh menserikatkan Allah. Enggak boleh hasilnya budak untuk budak, enggak boleh kan itu udah jelas enggak boleh hasilnya itu hasilnya ya untuk tuannya kan itu udah perkara yang diterima sama. Lalu terus kenapa manusia ini mengingkari nikmat-nikmat Allah? Ya, jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka semestinya manusia ini mengakui nikmat-nikmat itu dan menisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu mengakui nikmat-nikmat Allah dan menisbatkannya kepada Allah, niscaya manusia juga akan selamat dari syirik, ya kan? Selamat dari syirik gitu. Makanya kita ngelus dada kalau sampai orang menisbatkan nikmat-nikmatnya kepada orang mati gitu. Kenapa Pak sering bersyukur ke kuburan? Lah rezekiku dari kuburan, nah itu kan naudzubillah ya kan gitu. Dan betapa banyak orang yang seperti itu kan padahal seharusnya mengerti nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sampun nanda pagi, sampun mancing nggih. Pun lewat tadi nggih. Nggih. Non? Oh nggih, berarti sampun kebablasan dereng. Tesih 8 menit. Nggih, 5 menit lagi jamaah nggih berarti nggih. 5 menit lagi kita baca satu ayat berikutnya jamaah. Tadi An-Nahl 71, sekarang An-Nahl 72. Di An-Nahl 72 ya, kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman kembali melanjutkan bukti-bukti keesaannya jamaah dalam berbagai aneka ragam seperti yang kita singgung awal tadi dalam muqaddimah. Apa itu? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min aswajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Itu jamaah satu ya, perbedaan laki dan perempuan. Ternyata itu maha bijaksananya Allah menjadikan manusia suami dan istri, ya kan? Dan betapa bahagianya manusia ketika dia dengan pasangan hidupnya. Jadi manusia jika sudah dengan pasangan hidupnya bisa sakinah,
Iya, napa sama sakitan niku? Napa Pak sakitan niku? Tenang nggih. Tenang nggih, sampun sakinah, bisa sakinah. Sampun sukun nggih to? Sampun sukun, mboten kasroh, mboten fathah. Mboten apa melih? Mboten domah, ya toh. Itu jemaah, jadi tidak kasroh, tidak fathah, tidak domah tapi sukun. Sukun ini kan aman gitu, penak gitu. Misalnya masjid, ngunus gampang toh. Sukun kok gitu, gampang. Coba kon ngikrab. Ayo apa masjidun, masjidan, masjidin, wah mumet cuma gitu. Yo ternyata harus sinau tenan yo masjidun apa masjidan apa masjidin enak ya napa? Enak nek sukun ya. Enak sukun wae wis sama masjid ngono wis enak ngono wis. Masjid ngono wae nah itu. Itu gambarnya jamaah. Gambarnya gitu sama, kita udah sama. Istri itu masjid wis gitu, wis sukun gitu. Sukun. Kalau belum punya istri, penginilah aneh-aneh. Mbuh sing kasroh, mbuh sing fathah, mbuh sing domah gitu. Karena belum punya istri, belum punya suami itu gitu enggak gelem sukun gitu. Gerakannya luar biasa gitu. Ada aja gerakannya. Makanya Nabi nyuruh orang yang masih bujang suruh puasa ya kan. Suruh puasa biar iso sukun. Gerakannya sudo kan gitu. Ya, jam itu pertama ya. Pertama. Jadi perbedaan tapi bukti keagungan Allah, bukti Allah Maha Esa. Apa itu? Menjadikan suami dan istri. Yang kedua, artinya dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Itu sama juga. Jadi kita diberi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dengan kita punya istri itu kita dijadikan oleh Allah punya anak. Bahkan tidak hanya punya anak, punya besan gitu. Punya besan sama. Kok iso ya iso duwe besan barang gitu. Pomo dhewe asale ra kenal ngono terus besanan dadi cedak Pak ya. Gitu Pak. Ketemu gede, ketemu 50 tahun Pak ya. Ketemu umur 50 mergo bebesanan. Itu ya langsung rukun Pak nggih. Langsung rukun tur ra besane tok plus kerabatnya ya, plus kerabatnya sama kerabat besan sampai begitu. Itu Allahu Qadir namanya. Allahu Qadir. Itu bukti Allah yang menciptakan manusia maha mampu. Allahu Qadir. Dia disebut cucu. Orang kalau punya cucu nggak mungkin tidak punya. Apa sama? Nggak mungkin nggak punya besan, gitu. Orang kalau punya cucu tidak mungkin tidak punya besan, pasti punya besan. Nggak mungkin punya cucu nggak punya besan. Tapi anak opo? Kok dia putu orang di besan itu anak opo? Orang kalau punya cucu pasti punya besan, punya kerabat besan. Itu wallahu Qadir jemaah. Itu wallahu Qadir kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Furqan 56. Itu begitu, wallahu Qadir. Itu maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu mengajak kita berpikir jemaah. Berpikirnya itu naik ke sana kepada Allah, berpikirnya begitu. Jangan berpikirnya mudun. Nek semantu duwe putu aja ngono, aku mikire miduk jang ngene. Ya kan? Nek semantu duwe apa? Duwe putu, nah iku salah sama. Lah apa hubungan sebelum nikah kok mantu terus duwe putu iki? Kan padahal kok ora isin lho ngomong nek wis mantu duwe putu iki dene kan isin ya to. Mosok age mantu duwe putu kudune isin ning mah do oke-oke jawabe ngono kuwi gitu dah.
Seharusnya kalau mantu itu bilang punya besan, mikir itu munggah, mikir itu naik sama gitu, mikirnya itu naik gitu, punya besan. Karena mantumu tidak mungkin tidak punya orang tua gitu. Mikir punya Allah, naik lagi ke sana integralnya gitu jemaah. Mikirnya naik integral ke atas, jangan ke bawah ya gitu. Mikirnya naik jemaah begitu. Ya, jangan berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian betapa nikmatnya punya anak dan cucu. Padahal tentu beda antara orang tua dengan anak, antara mbah dengan cucu. Tapi ternyata perbedaan itu bukan alasan antara kedua belah pihak untuk amanu wa amilus solihat, ya kan? Bukan alasan untuk tidak amanu wa amilus solihat. Bahkan barangkali tidak pas dan tidak ada kalau mbah itu nyeblek putune gara-gara diompoli. Nggih, Pak. Coba sapa mbok ngacung, sapa sing tau nyeblek putune gara-gara diompoli putune. Mesti lak ra enak itu. Ora gelem nyeblek putune, digendong malah ngompoli. Enggak jamaah ya kan, itu masya Allah gitu. Itu artinya taat untuk berbuat baik, ya kan, berbuat baik. Kok gagah nyeblek, bahkan menikmati ompol gitu mas. Kenapa menikmati ompol? Karena sayang nek aku engko kaget putuku sing ngompol ora tutuk kan gitu itu paham. Ojo kowe aja obah, ojo kaget. Nah kowe nek kaget engko malah ngompole ora tutuk kok ngompol neh ya gitu kan. Lha malah begitu mah ya kan. Nah demikian. Wis ora apa-apa wong sithik yo najis oke ya. Sing penting gen ngompole itu tutuk gak diresiki diganti kok ora ngompol-ngompol meneh. Lah kowe wong lagi gendong ngono wae diompoli kaget ya. Engko tak ganti ngompol neh mau urung tutuk kok. Lah gitu sama. Gitu mbah ngandani wong tuane to. Nek diompoli anakmu ya aja kaget ya gitu sama gitu. Dinikmati ya. Ya jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah gitu. Itu fakta di lapangan yang kita semua jadi saksi jamaah gitu. Jadi mengapa manusia ini tidak bisa berprasangka baik kepada pencipta? Itu baru orang tua dengan anak, itu baru mbah dengan cucu. Lah bagaimana baiknya sang pencipta dengan para hamba-hambanya? Maka kepada dia hendaknya amanu wa amilu solihat. Dia zat yang maha esa, yang kuasa menciptakan anak dan cucu jamaah. Nggih. Kaum muslimin jangan berbahagia rahimani wa rahimakum. Dengannya juga yang ketiga dengan itu semua wa razaqakum minat thayyibah, dan dialah Allah yang memberimu rezeki yang baik-baik. Terakhir jamaah, maka mengapakah manusia itu beriman kepada yang batil, beriman kepada sesembahan yang tidak menciptakan, ya kan? Kenapa percaya kepada sesembahan yang tidak menciptakan laki dan perempuan, yang tidak menciptakan orang tua dan anak cucu, yang tidak memberikan rezeki yang baik-baik? Kenapa beriman? Wa bi nikmatillahi yakfurun hum yakfur. Kenapa dengan nikmat Allah justru mereka kufur, tidak percaya, merasa punya jasa. Naudzubillah min dzalik. Gak bisa tadallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi sini Allah di ayat ini menegur para manusia. Kalau sampai manusia justru percaya kepada sesembahan lain yang tidak melakukan poin-poin di atas, di 71, 72. Kenapa sampai percaya kepada mereka? Gitu.
sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam syirik, dalam dosa yang tidak Allah ampuni tanpa bertaubat, itu mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa justru dengan nikmat-nikmat Allah mereka kufur? Apa kufur? Menggunakan nikmat-nikmat itu untuk durhaka. Untuk durhaka. Padahal sejatinya Allah itu menciptakan, memberikan nikmat-nikmat itu yang sangat banyak. Nikmat bisa untuk apa saja. Mata kita bisa untuk memandang apa saja, telinga kita bisa untuk mendengarkan apa saja. Itu yang Allah tuntut dari kita, agar kita selamat dari murkanya, agar kita dinamakan sebaik-baik makhluk, agar kita dijadikan orang yang calon penghuni surga, menggapai ridhonya. Itu hanya dengan, walaupun itu bisa untuk apa saja, jangan gunakan untuk apa saja. Gunakan untuk amilus sholihat. Ya itu, gunakan untuk amal yang soleh. Gunakan untuk kecukupan bekalmu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya begitu sama yang Allah minta. Masa itu berat? Ya kan? Bisa untuk apa saja, tapi gunakan untuk yang ini tok saja. Ya kan? Untuk yang menjadi bekalmu kembali kepada Allah, yang Dia menyediakan di tempat kembalimu neraka atau surga yang penuh kenikmatan. Nah begitu. Menjadi yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan yang baik pagi hari jamaah, yaitu perbedaan yang ada itu bukan alasan orang tidak semangat amanu wa amilu sholihat tawasau bil haq tawasau bis sabar. Justru itu adalah bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semestinya itu saksi. Wajibnya manusia hanya menuhankan Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan penuh semangat, dengan menempuh semua sebab, dan Allah memberi banyak sebab. Apa itu? Banyak macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah artinya macam-macam sebab, macam-macam pekerjaan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jangan kayak pekerjaan double seneng, kayak ibadah double greneng kan gitu. Kon poso, kon zakat double lah gitu. Itu udah memberi pekerjaan double agar pahalanya besar, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita cukupkan jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.